Gimana sih? Oh ini. Di sini kan dia. Halo teman-teman, aku Isabel. Aku Baby. Hari ini kita akan memberikan kalian video mengenai registrasi kelahiran dalam ilmu geografi. Selamat menonton. Halo semuanya. Tahukah kalian apa itu registrasi penduduk? Jadi, registrasi penduduk adalah pencatatan data kependudukan yang dilakukan secara teratur dan juga berkesinambungan oleh pemerintah. Data yang dicatat ini meliputi data kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi anak, dan juga lainnya. Registrasi penduduk ini bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan juga mudah diakses untuk keperluan administrasi dan juga pembangunan. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu registrasi penduduk, kali ini aku akan masuk lebih dalam ke registrasi penduduk kelahiran atau natalitas. Jadi di sini aku bakal kasih tahu ke kalian semua betapa pentingnya registrasi penduduk kelahiran. Yang pertama yaitu pengelolaan administrasi kependudukan. Registrasi penduduk ini memastikan bahwa setiap individu memiliki identitas resmi, seperti KTP yang menjadi bukti legal keberadaan seseorang di suatu negara. Hal ini penting untuk hak-hak dasar seperti sekolah, layanan kesehatan, dan juga pekerjaan. Lalu yang kedua, yaitu penyediaan layanan publik. Registrasi penduduk memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik dengan lebih efektif, seperti pendaftaran sekolah, layanan kesehatan, dan juga program bantuan sosial. Yang ketiga, yaitu perlindungan anak. Registrasi penduduk memungkinkan untuk melindungi anak dari perdagangan manusia, eksploitasi seksual, perkawinan anak, dan pekerjaan anak. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan dan juga manfaat dari registrasi kelahiran. Jadi, registrasi kelahiran atau pencatatan kelahiran yang diwujudkan dalam bentuk akte kelahiran memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan identitas hukum dan pengakuan negara atas status seseorang, dan selanjutnya juga ada sekaligus melindungi hak-hak fundamental dari anak dan juga warga negara. Jadi manfaat itu sangat luas, mulai dari keperluan administrasi, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dalam berbagai macam aspek dalam bentuk eksploitasi. Ada beberapa tujuan dari registrasi kelahiran tersebut. Yang pertama itu ada pengakuan negara dan identitas hukum. Jadi registrasi kelahiran itu adalah pengakuan resmi dari negara atas keberadaan individu atau menetapkan nama, tempat tanggal lahir, serta kewarganegaraan. Selanjutnya ada perlindungan hak anak. Registrasi kelahiran juga memastikan anak memperoleh hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia atau human trafficking, dan praktik bekerja anak atau perkawinan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya itu ada dasar perencanaan pembangunan. Data kependudukan itu juga dari registrasi kelahiran sangat penting bagi pemerintah atau merencanakan kebijakan, program dan juga alokasi anggaran di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan juga sosial. Oke, beberapa manfaat dari registrasi kelahiran adalah yang pertama, administrasi kependudukan. Akte kelahiran diperlukan untuk pengurusan dokumen kependudukan, dan lainnya itu seperti kartu tanda penduduk atau KTP, dan juga kartu keluarga atau KK. Kita semua kan pasti mungkin pernah mempunyai KK, dan kita akan memperoleh KTP atau kartu tanda penduduk saat kita sudah berumur 17 tahun. Selanjutnya, manfaat dalam bidang pendidikan. Pendidikan itu merupakan syarat mutlak untuk pendaftaran di lembaga pendidikan, mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Jadi, butuh akte kelahiran ya guys. Selanjutnya, pelayanan publik dan juga kesehatan. Membantu dalam pengurusan asuransi, klaim kesehatan, serta akses terhadap pelayanan publik lainnya. Selanjutnya juga ada keperluan hukum, yaitu penting dalam urusan hukum seperti pembagian warisan, pengurusan paspor, dan juga adopsi anak. Dan yang terakhir itu ada pencegahan dan juga penyalahgunaan, mencegah pemalsuan umur, kekerasan, eksploitasi seksual, serta juga melindungi anak-anak tersebut dari risiko perdagangan dan juga pernikahan di bawah umur, teman-teman. Nah, contoh dari registrasi kelahiran itu adalah akte kelahiran. Akte kelahiran adalah bagian integral dari registrasi kelahiran.
di mana akta kelahiran itu berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah dan pengakuan hukum atas peristiwa kelahiran seorang anak. Hubungannya antara akta kelahiran sama registrasi kelahiran itu apa sih? Hubungannya itu adalah registrasi kelahiran adalah tindakan pencatatan, sedangkan akta kelahiran adalah hasil dari registrasi tersebut. Tanpa registrasi, akta kelahiran itu tidak akan ada. Akta kelahiran adalah bukti keperdataan yang diakui negara dan menjadi dasar hukum dari hak hukum anak tersendiri. Dan akta kelahiran itu adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara berdasarkan registrasi kelahiran tersebut, berisi informasi tentang anak, orang tua, dan juga peristiwa kelahiran. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan secara singkat tentang cara mengecek data kelahiran. Sekarang kita tidak perlu repot-repot loh datang ke kantor Dukcapil karena ada beberapa cara mudah yang bisa dilakukan dari rumah. Yang pertama, kita bisa melewati aplikasi IKD, yaitu Identitas Kependudukan Digital. Aplikasi ini resmi dari Dukcapil dan bisa menampilkan data seperti KTP, KK, termasuk akta kelahiran. Dan yang kedua, bisa melalui situs web Dukcapil sesuai domisili. Kita bisa cek data kependudukan dengan memasukkan NIK dan data pribadi di situs resmi pemerintah daerah. Contohnya dukcapil.jakarta.go.id. Yang ketiga, beberapa daerah punya aplikasi Dukcapil sendiri yang bisa diunduh untuk cek akta kelahiran serta mandiri. Dan yang keempat, kita bisa mengirim email ke callcenter.dukcapil@gmail.com dan mail to callcenter.dukcapil@gmail.com dengan menyertakan nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, serta tujuan pengecekan. Jadi ada banyak cara yang praktis dan resmi untuk cek akta kelahiran kalian. Terima kasih. Kita pembahasannya udah selesai loh. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Thank you for watching. Bye.